Alhamdulillahirrahmanirrahim, sahabat Al-Falah, Lembaga Amil Zakat Nasional, Yayasan Dana Sosial Al-Falah YDS Malang. Kita ketemu lagi di program podcast Ngapain Sih? Programnya Ngapain Sih, Ustaz? Ngobrol perkara yang menginspirasi. Masya Allah. Ngapain sih? Nah, kita di sini ngapain sih? Nggak tahu nanti kita ngapain sih. Nah, jadi tentunya ini sudah beberapa kali Ustaz, kita laksanakan program podcast ini dengan harapan apa? Dengan harapan nantinya banyak sahabat Al-Falah ini yang tercerahkan. Banyak mendapatkan sahabat Al-Falah yang nantinya mendapatkan informasi yang menggerakkan. Nah, menjadi penggerakan. Nah, sahabat Al-Falah nantinya kita akan bicara terkait dengan Zakat Talks. Karena kita ingin menyampaikan ini Ustadz-Ustadz semuanya. Sebelum saya kenalkan beliau siapa ininya, di Indonesia ini ada yang namanya Undang-Undang Zakat. Undang-Undang Zakat nomor 23 tahun 2011 itu terkait dengan pengelolaan zakat. Sebetulnya ini mengena semuanya sahabat Al-Falah, mulai dari lembaga pendidikan yang ngelola zakat, infak, sedekah, kemudian lembaga zakat itu sendiri yang ngelola lembaga zakat itu pun juga harus menginduk juga. Dan masjid, masjid ada kalanya masjid juga melaksanakan aktivitas ini juga Ustaz Ari ya. Melaksanakan aktivitas pengelolaan zakat, infak, sedekah. Nah, di Indonesia ini ada undang-undangnya. Karena Indonesia ini negara hukum, tentunya kita pun juga harus taat pada hukum. Yang pertama nantinya ya saya kenalkan dulu. Ada Ustadz Dr. Andes Hari Apriyatno selaku Ketua Pengurus Yayasan Masjid Ahmad Yani selamanya nanti. Ya. Beliau Ketua Pengurus Yayasan Ahmad Yani sejak tahun 2025 saja, menggantikan almarhum Pak Matin. Tahun ini. Kemudian beliau diangkat oleh Ketua Pembina Masjid Ahmad Yani, saat ini mengemban amanah sebagai Ketua Pengurus Yayasan Masjid Ahmad Yani, Ustadz Hari. Tepuk tangan dong untuk beliaunya. Kemudian yang kedua nantinya juga akan mengupas tuntas juga sahabat Al-Falah terkait dengan tema yang sudah saya sampaikan di awal tadi. Beliau dari Yayasan Pendidikan Syihabuddin. Ya, Yayasan Syihabuddin memiliki lembaga zakat namanya ISF, Indahnya Sedekah Foundation. Nah, beliau sebagai direkturnya ISF Ustadz Igu Caniagu. Ustadz Igu Caniagu. Nantinya dengan dua narasumber itu nantinya sahabat Al-Falah kita akan kupas tuntas dan diharapkan nantinya mendapatkan pencerahan. Baik dari sisi masjid yang saat ini kalau kita lihat banyak masjid-masjid di Indonesia, di Malang Raya, di Malang Kota, setiap Ramadan, di luar Ramadan juga mengelola dana zakat, infak, sedekah. Tapi apakah juga tadi itu aman NKRI, aman syar'i, aman regulasi? Lebih-lebih yang kita angkat adalah aman regulasinya itu. Nanti kita akan tanya-tanya. Kemudian juga dari lembaga zakat. Nah, lembaga zakat Ustadz Igu ini mewakili lembaga zakat yang saat ini juga menginduk ke YDSF melalui program UPIS, Unit Pengumpul Infak Zakat ke YDSF. Nah, nantinya bagaimana dampaknya lembaga zakat itu harus memiliki regulasi sehingga juga memiliki sebuah keamanan nantinya kita akan kumpas. Soal itu awalan saya ingin tanya dulu aja lah. Siap. Untuk kita minta pencerahannya ke Ustadz Hari nantinya ini. Senior dulu. Iya. Masya Allah. Ustadz Hari, ini sebelum mengarah kepada regulasi Ustaz. Kan saya sendiri juga banyak menemui Ustaz terkait dengan mengelola masjid itu, mengelola yayasan masjid itu banyak sekali perbedaannya ketika mengelola perusahaan. Kalau mengelola perusahaan itu kan tata kelolanya itu diamatin. Mulai dari omsetnya, SDM-nya diatur. Sehingga itu bisa mempengaruhi terkait dengan pertumbuhannya di perusahaan. Nah, tapi kalau kita lihat banyak pengurus yayasan di situ juga misalnya yayasan masjid ya, itu ada yang profesional juga ngelolanya, ada juga yang masih biasa-biasa saja, ada juga yang ada pengurus yayasannya tapi tidak dikelola dengan profesional. Akhirnya dampaknya apa? Dampaknya tidak pertumbuhan itu. Nah, kalau dari pengalaman Ustadz Hari, apakah dalam rangka mengelola yayasan masjid itu apakah juga harus profesionalitas juga harus diutamakan Ustadz? Bagaimana Ustadz ini? Memang sebetulnya gini, perbedaan yang paling mencolok adalah SDM kalau di bisnis gitu ya, itu lebih dalam tanda petik lebih mudah ngaturnya karena mereka berbayar, digaji seperti itu. Nah, kalau yang di yayasan kami terutama di Yayasan Masjid Ahmad Yani ini tidak digaji.
tidak digaji, kemudian tidak ada tertib waktu, maksudnya ya jam kerja tidak ada, sehingga memang sangat berbeda. Sehingga kadang-kadang program-program itu ketika kita ada program apa gitu yang harus kita selesaikan segera, lah person-personnya itu untuk bisa klik match kumpul gitu agak susah. Satunya saya masih luar kota Pak. Wah ini kalau di perusahaan yang selama ini saya berkecimpung ya, enggak bisa seperti itu. Kita punya program, siapa SDM-nya, timnya mana, kumpul jam sekian ya kumpul. Enggak kumpul apa enggak takut tuh, gitu kan. Yang seperti itu. Itu perbedaan yang paling mencolok. Kemudian target juga seperti itu. Kalau di perusahaan yang profesional target itu sudah jelas. Ya mungkin YDSF bisa juga bekerja dengan target-target karena memang stafnya itu berbayar. Itu yang paling mencolok. Kalau di yayasan, apalagi yayasan masjid ya agak sulit. Agak sulit. Saya karena saya juga sebelum jadi ketua pengurus yayasan ini kan juga pengurus juga. Pindah-pindah sampai pernah jadi terakhir saya pengawas di situ. Juga gitu kesulitannya, ngumpulkan pengawas saja agak sulit gitu ya. Itu nanti kalau kita bicara teori seharusnya, kalau Yayasan Masjid Ahmad Yani atau Yayasan Masjid pada umumnya itu ingin bertumbuh, harus dikelola profesional ya. Harusnya ya. Siap. Tapi kalau faktor ini tadi dari Ustadz tadi menyampaikan, jadi salah satunya faktor SDM nih ya. Faktor SDM ketika tidak memiliki sebuah semangat dakwah untuk mengelola Yayasan Ahmad Yani, apalagi tidak digaji tadi itu, untuk ngumpulnya sulit ya, sulit. Tapi kalau tadi itu kita Ustadz Igo bicara seharusnya harus dikelola dengan profesionalitas. Karena saya teringat ini Ustadz Ari, waktu YDSF berkunjung ke Real Masjid Jogja, Mas Nanang itu backgroundnya adalah pengusaha. Kemudian beliau menyampaikan ya ngelola masjid itu karena bahasanya itu perusahaannya Gusti Allah, itu pun juga harus dikelola dengan profesional. Orang ngelola perusahaan dunia aja dikelola dengan profesional, apalagi ngelola masjid. Ngelola masjid ya harus 24 jam harus dikelola dengan baik juga. Nah nantinya siapa tahu nanti fenomena ini nanti bisa terjawab juga ketika Ustadz Ari jadi ketua pengurus Yayasan Ahmad Yani. Insya Allah nanti ada banyak gebrakan nantinya ini. Insya Allah. Nanti ada masjid 24 jam, ada masjid ramah anak, ada masjid makan-makan nantinya di Masjid Ahmad Yani. Siap. Tapi dengan adanya keprofesionalitasan Yayasan Masjid Ahmad Yani di tahap-tahap awal jadi pengurus ini, insya Allah ada gambaran visi besarnya juga saja. Jadi memang seperti ini. Saya masuk sebagai tadinya kan pengurus gitu ya, bukan sebagai ketua. Jadi tidak terlalu mengetahui dalam-dalamnya. Begitu jadi ketua saya baru tahu oh begini dan sebagainya. Ternyata yang paling mencolok adalah sisi trust dari jamaah. Sisi trust itu yang menyebabkan kita terseok-seok di sisi kita mau mengadakan kegiatan yang agak wow gitu kan mesti perlu dana. Ya, sedangkan dana yang paling dominan untuk masjid biasanya kan dari donasi. Dari donasi. Ya memang sih kita punya unit-unit amal usaha lah seperti SD dan lain sebagainya. Kita punya guest house dan lain sebagainya. Tapi itu masih belum dikelola secara baik dan lain sebagainya. Mudah-mudahan ke depan bisa saya bercita-cita bahwa nantinya masjid ini tidak didanai dominan dari donasi. Ya kalau bisa kita amal-amal usaha kita itu bisa moncer gitu ya, dan kita lebih leluasa ketika memang dana itu tidak dari donasi, umplungan aja lah kasarannya gitu ya, kotaan. Dari kotaan yang seperti itu. Jadi nantinya ke depan insya Allah. Dan untuk mengangkat trust itu ya tentunya kita pasti ada program-program dan lain sebagainya ya.
Yang sekarang kita galakkan itu kan makan pagi subuh itu, pada subuh itu luar biasa loh itu. Jamaah kita sampai menarik dari masjid-masjid lain. Kalau subuh Ahad itu kita dari sisi menyiapkan makanannya ya, itu sampai 170 sampai 200 porsi. Ya. Nah, itu kan indikasinya bahwa jamaahnya segitu. Dahsyat loh itu. Kalau sholat subuh sudah 200 orang, dan itu menyerap dari masjid-masjid sekitar yang kebetulan waktu Ahad itu nggak ada kajian. Satu. Kemudian waktu Ahad nggak ada sarapan kan gitu kan lah. Hal yang seperti itu tentunya perlu dana kan seperti itu. Kami juga pengennya gini, di sini ini kan ada heritage itu ya, kayu tangan itu ya, kayu tangan itu kan kafe-kafe dan lain sebagainya. Saya ada pemikiran bahwa kita adakan kafe gratis apa-apa gitu ya, tiap malam Ahad atau apa gitu ya. Tapi itu masih ide karena itu perlu dana. Jadi konsepnya adalah mungkin kita adakan selepas sholat Isya. Nah, sehingga orang-orang yang datang mau ke kafe itu walaupun sekedar kopi, pisang goreng atau apa yang gitu ya, nggak terlalu mahal-mahal dulu kan gitu kan ya kan. Yang penting anak-anak muda itu datang gitu ya. Anak-anak muda datang, kita siapkan wifi free gitu ya dengan bandwidth yang memadai gitu ya, sehingga ya adik-adik kita yang lagi ngerjakan tugas habis Isya sambil ngeteh ngopi gratis pisang goreng, tapi kita buka setelah sholat Isya memang berjamaah. Jadi ya habis sholat jamaah bersama seperti konsep yang Ahad pagi itu, habis sholat berjamaah ada takziah, ada taklim, maaf ada taklim, tausiah. Nah kalau itu nanti enggak usah habis sholat Isya itu langsung ada menunya keluar, kita siapkan wifi free dan lain sebagainya, nimbrung di situ. Dan enggak harus orang muslim, non muslim juga enggak apa-apa. Jadi kita siapkan di teras kita kan cukup representatif itu kalau untuk kongko-kongko cangkruk gitu ya, di situ kita siapkan itu. Tapi itu masih dalam ini ya. Iya, mimpinya ya. Paling enggak kita biar enggak tutup masjid kita. Malam hari enggak tutup gitu ya. Kalau perlu 24 jam. Sementara ini kita sedang siapkan hal-hal seperti itu. Satpam kita siapkan 24 jam. Cuman nantinya pagar depan itu akan kami buka 24 jam. Ya. Kenapa? Loh, satpam itu sono 24 jam gitu ya. Sudah ready. Ngapain pakai ditutup lagi kan gitu kan ya, seperti itu. Apalagi posisinya kan strategis, Pak. Dan gini loh, yang di heritage itu kalau yang lagi pengen habis jalan tapi nggak bisa ngopi di sana, ya sudah ngopinya di sini aja. Di masjid ya. Jadi nanti rame di sini gratis. Ya sekedar siapkan pisang goreng, pohon goreng atau apa gitu ya. Ya syukur-syukur nanti kalau ada donatur lihat dan lain sebagainya, ya kalau sempat ngobrol-ngobrol kita kalau mau ngasih makan malam misalnya gitu ya bagus kan. Karena untuk makan malam yang kita siapkan selama ini per porsinya itu kisaran 10.000. Jadi kalau 200 porsi gitu ya sekitar 2 juta. Nah, yang seperti itu ya tentunya itu perlu anggaran yang kita persiapkan matang. Nanti bisa kolaborasi dengan YDSF dan ISF nanti. Insya Allah ya CSR dari perusahaan-perusahaan sekitar sini termasuk YDSF kita nanti datangi untuk berkolaborasi lah. Bila perlu nanti di bannernya itu kita pasang perusahaan-perusahaannya dia, logo-logonya dia dan lain sebagainya, sehingga masjid ini bisa menjadi ajang promosi bagi mereka. Karena masjid ini kan harus dari segala lapisan, ada pertanyaan menarik dari satpam kami. Kapan itu gini, Pak Ari, bagaimana itu ada jamaah yang kesini cuman mandi, habis itu pergi lagi, tidak sholat dan sebagainya. Saya jawab, jangankan hanya mandi, nginep tidak apa-apa, kan gitu kan? Ya nginep tidak apa-apa. Kemudian jangankan mandi nginep
tapi tidak sholat Pak Ridia. Lu tidak apa-apa tidak sholat, jangankan tidak sholat, non muslim tidak apa-apa. Saya bilang kalau hanya sekedar mandi, numpang di sini, kita siapkan wifi free. Jadi nggak ada masalah. Perkara tidak sholat, saya sampaikan sama satpam kami bahwa harapan kami adalah nantinya lama-lama dia jadi orang yang sholat. Bahkan syukur nanti kalau dia tertarik, tak jadikan remaja masjidnya masjid ini yang tadinya datang cuman mandi, cuman pakai wifi, tidak sholat. Ada memang, karena yang dikeluhkan oleh satpam, dia sudah mandi di sini pakai wifi, tidak tahu handphone atau laptop bahkan gitu ya. Begitu adzan pergi malah. Saya bilang tidak apa-apa, nantinya dia dapat hidayah. Ya kalau sudah seperti itu akan menjadi, malah tak angkat jadi remaja masjid kalau memang dia. Nah, semakin banyak program, semakin banyak pengunjung. Siapa tahu nantinya semakin ramai dan hidayah Allah itu bisa turun juga di situ nanti. Iya. Dan tujuan kita, karena kan kita di sini yayasan ya, masjid, dakwah dan sebagainya. Tujuan kita kan semakin banyak orang yang terinspirasi sehingga hidayah Allah itu turun gitu ya kepada mereka gitu. Mudah-mudahan semakin bermanfaat keberadaan kita di pengurus masjid itu gitu Ustaz. Nah, satu lagi Ustaz, sebelum saya pindah ke ISF nantinya. Tadi kalau program-program tadi kan tentunya juga banyak dibutuhkan anggarannya, donasi, zakat, infak, sedekah. Kalau misalnya kita masih mengandalkan di donasi SIS itu. Kalau dari Ustaz Ari sendiri, ketika masjid itu ngelola dana ZIS, karena tema kita terkait dengan aman regulasi tadi Ustaz. Apakah masjid itu juga harus memiliki taat pada aturan di Indonesia itu sesuai dengan Undang-Undang Zakat nomor 23 itu Ustaz? Siap, harus itu. Jadi sebetulnya sih kita dulu berapa tahun yang lalu ketika saya jadi ketua panitia zakat ya. Jadi gini, di Ahmad Yani ini panitia zakat itu dibentuk hanya Ramadan. Hanya Ramadan. Zakat fitrah dan zakat mal dan sedekah infak ya. Dulu nggak salah 5 tahun atau 6 tahun yang lalu ketika saya jadi ketua panitia itu saya sempat berkolaborasi dengan YDSF ini. Namun demikian hanya untuk Ramadan saja. Jadi panitia bekerja sama dengan YDSF dalam rangka apa? Dalam rangka supaya tidak melanggar aturan pemerintah. Nah, tapi selepas itu karena waktu itu saya juga masih belum pengurus full gitu ya. Tahun-tahun berikutnya saya dipindah ke Surabaya gitu ya di kantor itu, sehingga saya tidak aktif untuk menangani itu. Dan saya lihat memang harusnya tidak temporary. Mengurusi zakat itu tidak Ramadan saja gitu. Nah, kalau gitu panitia zakat dengan amil itu beda. Nah, kan gitu kan. Ya apalagi kalau melihat aturan dan sebagainya, yang namanya 8 asnaf itu satunya asnaf itu adalah amil. Amil itu adalah mereka yang betul-betul melaksanakan kegiatan itu di bawah lembaga resmi. Kan gitu kan. Bukan terus iya kalau masjid Ahmad Yani ini kelihatannya keren besar gitu ya. Lah kalau masjid kecil-kecil itu ya di kampung-kampung, terus dia juga mengkolek zakat yang tidak jelas nanti penyalurannya dan sebagainya, ya memang harus itu. Aturan itu memang harus menurut saya. Makanya ke depan saya pengen itu mau merintis lagi kerjasama dengan YDF terkait pengumpulan zakat, infak, sedekah itu. Nanti konsepnya bagaimana bisa kita bicarakan. Agar sesuai dengan aman regulasi tadi itu ya. Siap, aman regulasi, amanah, karena juga gini, kalau kita kelola sendiri, kita kan kurang, kan bukan pengumpulan zakat saja. Target kita kan pendistribusiannya juga. Nah, ketika pendistribusiannya itu kita tidak punya data yang akurat gitu ya. Terus kita tidak, terutama panitia itu tidak punya pemahaman yang akurat juga soal asnaf ini bagaimana, siapa saja yang berhak dan lain sebagainya. Sedangkan itu dibentuk temporer bulan Ramadan saja. Kan jadi runyam nantinya. Ya sudah terkumpul, oke, terkumpul. Bagaimana terus membaginya, menyalurkannya? Nah, kita masih cari data dulu.
Wah, kasihan yang nitipkan zakat ke kita ya. Jadi tidak segera tersalur dan sebagainya. Sedang di luaran sana sebetulnya banyak yang membutuhkan. Jadi seperti itu Ustaz. Sangat penting untuk masjid-masjid ini ya. Masjid-masjid ini melakukan hal-hal yang sifatnya legal, formalnya terjamin, aman. Aman regulasi. Kemudian itu regulasi. Kemudian secara syariah ya itu tadi yang namanya zakat itu terus disalurkan ke asnaf sudah disebutkan dan cuman masalahnya asnaf itu yang 8 kelompok itu bagaimana pemahamannya itu kan penting ya kan. Nah istilahnya fakir, iya opo fakir itu kan seperti itu kan harus itu ada. Nah kalau kita bekerja sama dengan lembaga yang sudah formal seperti YDSF ini kan paling tidak di dalamnya itu kan ada seperti konsultan zakat. Ada ahlinya lah, ahlinya membenarkan, mengarahkan, ada ahlinya. Kalau tidak salah Ustadz Jalal ya, Ustadz Jalal seperti itu kan kita jadi yakin. Misalnya kita sudah bawa duit, ini disalurkan kemana? Ke fakir miskin, Pak Ri, salah satu asnaf. Fakir miskin itu ya opo kriteriane kan seperti itu. Jangan-jangan nanti akhirnya sudah wis salurkan. Ya wis akhirnya ke siapalah pokoknya habis uang ini kan gitu kan tidak efektif itu. Tidak efektif. Jadi memang seperti itu. Nantinya kalau memang Masjid Yani ini sudah bekerja sama, boleh nanti kita bikin acara podcast ini ya kan setiap bulan 2 kali bukan gitu. Podcast yang testimoni bahwa ini loh manfaatnya ketika kita bekerja sama. Saya bisa menyampaikan hal-hal positif yang kita bisa rasakan dengan kerjasama. Terus terang Mas, rebyek kita kalau setiap tahun bentuk panitia hanya untuk Ramadan saja. Rebyek. Sedangkan kita punya potensi apabila itu dilakukan bersamaan dengan YDSF dan itu dilakukan setiap hari kan kita bisa melakukan itu kan setiap hari itu nggak nunggu Ramadan saja. Sedangkan haulnya seseorang kan nggak semuanya Ramadan. Iya kan? Nggak semua Ramadan sehingga ketika dia haulnya itu di Muharram misalnya gitu ya harus Muharram itu mulai dia. Nah, sedangkan di masjid adanya Ramadan misalnya gitu. Itu kan keterbatasan yang sangat sangat mudah diselesaikan sebetulnya gitu. Jadi gitu. Ya bisa itu nantinya. Apalagi YDSF dengan Yayasan Ahmad Yani ini kan kita YDSF sudah berada 24 tahun di sini Ustaz. Lah itu 24 tahun. Semoga nanti bisa kolaborasi juga menguatkan peran Masjid Ahmad Yani itu utama di regulasinya itu. Ustaz, matur nuwun atas ininya. Sambil menunggu ini pertanyaan selanjutnya bisa ngeteh-ngeteh dulu. Siap. Saya pindah dulu ke ISF, Indahnya Sedekah Foundation. Kalau tadi Ustaz Ari berangkatnya dari masjid, Yayasan Masjid Ahmad Yani. Kalau Ustaz Igo ini berangkat dari Yayasan Pendidikan ya, Syiabuddin yang memiliki lembaga zakat. Bisa enggak Ustaz diceritakan kepada kami Ustaz, bagaimana awal mulanya berdirinya Indahnya Sedekah Foundation ini Ustaz? Ya, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Indahnya Sedekah Foundation ini berdiri masih baru Ustaz, baru 2 tahunan, hampir 3 tahun ya. Berawal dari kita di lembaga zakat ini awalnya itu mendapatkan tanah wakaf dari Prof. Syiabuddin. Jadi makanya namanya Syiabuddin. Beliau guru besar di UIN di Malang. Ya. Nah, dari tanah wakaf ini yang luasnya sekitar 1.700 meter, itu awalnya kita bikin TK dan SD, dan makin kesini murid tambah banyak. Kita mau bikin SMP. Karena untuk yang sekarang ini untuk SD-nya sudah kelas 5 sekarang. Jadi mau masuk SMP harus sudah mulai persiapkan gedung ya. Nah, sementara tanah yang ada ini sudah kita maksimalkan dan masih butuh lahan lagi, dan
kanan kiri belakang itu masih luas, masih hektaran. Wah, Masya Allah. Makanya kemarin awalnya kita bikin lembaga zakat ini tujuannya adalah kita untuk pembebasan lahan, karena dari beberapa pemilik tanah di kiri kanan kita itu sudah menawarkan, dan alhamdulillah dari kerjasama pemilik lahan ini kita bayarnya cukup lunak gitu ya, bisa dicicil gitu. Jadi cuma DP sekian juta, nanti sisanya bisa dicicil selama berapa tahun begitu. Nah sambil berjalannya waktu, otomatis kan dari pemasukan SPP saja dan uang pembangunan gedung dari siswa kan nggak cukup ya. Padahal untuk pembebasan tanah kita butuh dana ratusan juta begitu. Maka akhirnya kemarin kita di yayasan ini kan sebenarnya ada ya di akta notaris itu bahwa yayasan ini bisa untuk mencari dana baik itu melalui internal maupun eksternal gitu. Nah, cuman kan dari Undang-Undang Nomor 23 tadi ya yang Ustaz Wandi jelaskan, dari akta notaris saja itu ternyata kan nggak cukup gitu. Jadi harus mengikuti undang-undang yang ada di tahun 2011 itu ya, 2011 undang-undangnya. Apalagi kemarin sempat saya baca juga selain nomor 23 itu nomor 39. Kalau 23 itu kan terkait tentang pengelolaan dan yang undang-undang 39 itu pendistribusian. Nah itu ancamannya nggak main-main juga itu ya. Ancamannya kalau yang 23 itu 1 tahun atau 50 juta dendanya. Kalau yang 39 itu ancamannya 500 juta atau 5 tahun. Ya. Padahal kita niatnya kan baik Ustaz ya. Niatnya baik. Jangan penjara penuh kan ini. Ngumpulin donasi gitu ya. Tapi karena kita nggak taat regulasi, ya akhirnya kita bisa kena pasal juga gitu. Makanya kita karena ini Indahnya Sedekah Foundation masih baru berdiri dan kita butuh legalitas, makanya kemarin dari YDSF kita bekerja sama menjadi salah satu UPIS ya, unit pengumpul infak dan zakat gitu, supaya secara regulasinya kita aman gitu, Ustaz. Ya mungkin itu sejarahnya kalau bisa ditulis jadi buku bestseller Insyaallah. Ini Ustaz, ada bedanya enggak ketika dulu ISF sebelum menginduk ke YDSF jadi UPIS? Dulu kan sebelum menginduk ke YDSF tentunya sudah melaksanakan pengumpulan zakat dan sedekah. Kemudian sekarang sudah menginduk ke YDSF UPIS. Apakah ada ketenangan dalam rangka menghimpun baik ke donatur sekolahan ataupun ke eksternal itu, Ustaz? Ya, secara trust yang tadi juga sempat Ustaz dari sampaikan ya, yang di masjid kan juga trust donatur ya. Siap. Nah, ini terkait legalitas itu sangat penting ya. Karena kalau misalnya kita kemarin kan sempat ada rilis dari Kemenak, itu ada sekitar saya lupa jumlah persisnya. Pokoknya ada puluhan Ustaz. Itu di situ disertakan lembaga zakat yang ilegal dan tidak gitu. Nah, ketika Indahnya Sedekah Foundation ini termasuk lembaga zakat yang ilegal, itu kan akhirnya mempercayai kepercayaan donatur gitu. Nanti ini danaku yang tak setor ke ISF mau dikemanain nih gitu ya. Walaupun secara akuntabilitas kita open ya, kita terbuka, laporan juga ada gitu ya. Cuman kan kalau nggak ada legalitas, apalagi di blacklist sama Kemenak, nah itu kan juga akan menurunkan trust donatur kepada kita. Jadi alhamdulillah setelah kerjasama dengan JDSF, kebetulan kita juga Dewan Pembinanya Dr. Gamal Albin Zaid ya. Jadi secara kenaikan donasi itu mulai ada peningkatan gitu ya. Dari segi legalitasnya insya Allah sudah aman. Bahkan kemarin waktu kita diundang sama wali kota dan juga ada Kemenak, waktu itu kan ISF masih masuk di daftar yang ilegal. Dan itu di satu hotel itu semuanya tahu. Ketahuan itu. Ya, tapi setelah kita urus kan insya Allah lebih tenang Ustaz, dalam menghimpun maupun menyalurkan donasi. Berarti ada ketenangan ya. Nah, insya Allah. Tenang. Kalau programnya ISF disalurkan kemana aja Ustaz? Kalau karena kami dari basicnya dari Yayasan Pendidikan, jadi kita untuk saat ini lebih banyak kita programnya berkaitan dengan pendidikan. Apalagi saya sendiri juga tadi sempat disinggung ya, aktif di Komnas Anak.
dan juga di beberapa komunitas parenting. Maka saat ini kami untuk program yang pertama selain pembebasan lahan, kita juga ada program beasiswa, dan di kita juga ada program kolaborasi dengan Kampung Sedekah ya, yang pernah kita undang juga ke Forum Zakat. Di situ ada beberapa program seperti kita berikan bantuan tidak hanya ke sekolah kita Ustaz, tapi kita juga bantu sekolah-sekolah yang lain dalam hal perlengkapan sekolah gitu. Jadi kita tidak hanya di internal, tapi kita juga penyaluran ke eksternal juga gitu. Berarti internal juga ya melalui beasiswa ke anak-anak tidak mampu di Syihabuddin. Iya. Kemudian juga ke eksternal juga melakukan juga penyaluran juga ya. Insya Allah. Berarti ada dua sisi dari penghimpunan yang dilakukan. Kalau timnya ada berapa timnya saat ini? Kalau saat ini karena masih baru Zat, kita baru 5 orang. Ya. Itu pun kita secara gaji juga masih ini Zat, harus ikhlas dulu Zat. Ya. Sesuai dengan donasi yang masuk. Karena kan ada batasan ya, batasan hak ambil yang harus diterima. Mungkin kalau YDSF sih mungkin sudah lumayan ya. Amin amin. Timnya sudah banyak, gajinya sudah cukup. Kalau kami masih merintis, jadi harus berkorban dulu Zat. Kalau dulu di awal-awal bergabung dengan YDSF menjadi UPIS, kalau menurut Ustadz Igu sebagai pimpinan mudah atau seperti apa teknisnya yang dirasakan dulu ketika bergabung di awal-awal? Untuk teknisnya insya Allah sangat dimudahkan ya, tidak seribet kita ngurus birokrasi pemerintah. Jadi berawal dari yang inisiatif saya itu setelah pertemuan dengan wali kota dan Kemenak itu Ustaz, ketika kita lembaga kita sudah dimasukkan nama daftar list itu ya, blacklist itu daftar ya list. ya itu langsung di satu forum itu saya langsung japri ke Ustadz Fandi supaya indahnya sedekah dimasukkan ke dalam UPIS-nya YDSF, supaya aman lah ya legalitasnya. Karena beberapa kali kita juga sempat ngurus secara mandiri Ustadz, cuman kan terkait dengan aturan dari Basnas itu kan juga ada perolehan donasi minimal ya. Kalau untuk Lasda itu sekitar 2 miliar ya. Kalau nggak salah ya minimal 2 miliar. Nah kalau kami kan masih belum sampai ke sana Ustadz untuk donasinya. Dan sebenarnya dari Basnas pun juga ada tawaran juga ikut apa namanya UPIS juga ya. OPZ ya. Di Basnas kan juga membina lembaga zakat dan juga masjid juga. Tapi kita memilih YDSF yang pertama karena saya dan Pak Fandi ini beliau guru saya Ustaz. Jadi saya kalau nggak menurut beliau nanti takut kualat disetrap nanti ya. Dan yang kedua juga secara efisiensi, kebetulan kami lembaga zakatnya ini di daerah Ndau ya, di kabupaten. Jadi kalau harus wirawiri ke Basnas di kabupaten, di Kepanjen juga lumayan jauh juga gitu. Jadi makanya kita milih YDSF aja yang lebih dekat. Nanti semoga selamanya sambil membimbing untuk menuju ke ini, mau pilih Lasda, Las Provinsi sampai Lasnas ya. Sampai Lasnas ya. Boleh ya, Ustaz Fandi ya, lintas wilayah kayak boleh, gitu ya. Kalau sudah Lasnas lintas wilayah bisa ya. Boleh. Ya. Kecuali kalau menginduknya ke Basnas gitu harus sesuai dengan wilayahnya. Jadi kalau gitu. Ndau ke Basnas kabupaten. Kalau di kota misalnya Masjid Ahmad Yani Basnas kota. Nah, karena itu istilahnya untuk memudahkan baik masjid atau lembaga zakat yang controllingnya, kemudian yang kedua ketika ingin mengamankan aman regulasi tadi itu bisa menginduk ke lembaga zakat yang sudah legalitas, mau ke Lasnas, Las Provinsi, Lasda atau ke Basnas. Nah kalau di YDSF sebetulnya kita juga punya mitra, ada ISF nih Ustaz Ari, jadi mitra UPIS kita, sama di Donomulyo kita juga ada Ar-Rasyidin. Ar-Rasyidin itu juga ini. Kalau dengan Masjid Ahmad Yani pernah di zamannya beliaunya, jadi UPIS-nya YDSF. Dulu pernah. Cuman jangka waktunya kan tidak panjang. 30 hari. Nanti habis ini kita bertahun-tahun nanti. Jadi insya Allah. Kalau sekedar informasi Ustaz Dari, kalau kami pernah belajar juga ke Masjid Munzalan ya, Munzalan Pontianak. Itu juga awalnya kan mereka secara legalitas juga nggak punya ya. Ya seperti masjid kebanyakan lah ya, dianggap ilegal begitu. Dan ketika mengurus sampai ke Lasnas itu juga butuh waktu bertahun-tahun gitu. Dan sekarang sih sudah 2-3 tahunan ngurus. Sudah keluar ya. Sudah keluar. Nah, sekarang Lasnasnya sudah keluar dari Baitul Mal Munzalan ya namanya ya, BMI, dan itu udah miliaran ya. Ini ya. Bahkan sebulan itu
mereka rutin itu bisa sampai 800-900 ton beras per bulan gitu. Jadi ya memang legalitas ini sangat penting. Sangat penting. Iya. Ya emang kepercayaan donatur itu ya dari diantaranya itu. Betul. Menjaga resmi kepercayaan jamaah donatur ya dari resmi itu. Iya. Karena kan masyarakat ketika mengamanahkan duitnya, tentunya salah satu hal yang harus diperhatikan baik dari masjid maupun lembaga zakat adalah keresmian itu, regulasi itu. Siap. Ya, sehingga tidak salah pilih. Yang namanya menjaga trust itu memang berat. Tapi kalau kita sebagai pengemudi bisa mengamankan SIM-nya itu, surat izin mengemudinya dengan memiliki regulasi itu, insya Allah nantinya donatur pun juga akan berdatangan. Jamaah juga semakin percaya itu. Insya Allah. Dari ISF sambil ngeteh dulu saya balik lagi ke Ustadz Hari. Ustadz, tadi YDSF Malang ini juga sudah lama ya berkolaborasi dengan Yayasan Masjid Ahmad Yani, bahkan kalau menurut cerita yang saya dapatkan itu di tahun 2000-an Ustadz. Kalau dari Ustadz Hari sendiri selanjutnya juga sudah lama berkecimpung di Masjid Ahmad Yani. Apakah ada dampaknya Ustadz ketika kolaborasi YDSF Malang kemudian di Masjid Ahmad Yani yang satu tempat ini Ustadz? Ya insya Allah banyak manfaatnya. Jadi kan sebetulnya banyak dari jamaah kita itu yang bertanya gitu ya, bertanya. Nah itu sementara ini ya kita salurkan di YDSF. Jadi monggo di situ. Nah nantinya komunikasi itu akan semakin lancar ketika memang kita bekerja sama dengan lembaga YDSF ini secara formal. Secara formal. Bila perlu nanti kita akan kita punya banyak waktu untuk berkomunikasi dengan jamaah kan gitu kan dari majelis-majelis taklim biasanya kan kita mesti kasih prolog dan lain sebagainya sebelum kajian dimulai dan lain sebagainya. Dan setelah bubar itu biasanya mereka baru diskusi intens itu yang setelah bubar itu gitu kan. Terutama topik apa yang tadi dibicarakan. Misalnya soal zakat ya mereka diskusinya intens ya, apalagi naik hari Ahad sambil makan ini enak. Jadi seperti itu. Karena sangat bermanfaat. Karena saya melihatnya kalau bicara Malang Raya ini terlepas dari Ormas Muhammadiyah NU ya. Kalau Muhammadiyah dia punya lajismu memang wajar. Kalau NU punya lajisnu satu tempat wajar. Tapi Masjid Ahmad Yani kemudian bergabung dengan YDSF itu bisa jadi di Malang Raya ini yang kolaborasi ini hanya di Masjid Ahmad Yani aja. Unik memang. Nanti bisa kita usulkan ke wali kota dapat apresiasi nantinya. Unik memang Masjid Ahmad Yani ini ya mudah-mudahan karena kan juga pesan dari pembina itu kan jangan sampai merubah cita-cita pendiri masjid dulu. Cita-cita pendiri masjid dulu ya memang Ahmad Yani itu ya seperti ini. Jangan dirubah-rubah lagi gitu. Itu yang pesannya pembina kepada saya ketika saya diangkat jadi ketua yayasan itu ya. Pokoknya cita-citanya pendiri itu seperti apa kita amankan. Jadi makanya unik ya di masjid ini unik gitu. Bisa saling penguatan juga, penguatan programnya yayasan melalui Masjid Ahmad Yani, kemudian dikuatkan oleh lembaga zakat YDSF dalam rangka apa? Untuk memakmurkan masjid itu. Karena kalau di Al-Quran itu kan kata-kata sholat dan zakat itu kan satu kesatuan. Nah bisa jadi dulu pembina Masjid Ahmad Yani, founding fathernya itu mengamalkan dari sholat dan zakat tidak bisa terpisahkan sehingga YDSF sampai hari ini kita masih berada di Yayasan Masjid Ahmad Yani, kita saling support. Nah, alhamdulillahnya beberapa hal sudah bisa kita lakukan bersama, Ustaz. Yayasan Ahmad Yani punya program berbagi bingkisan tahun 2024. YDSF Malang juga pernah support di situ. Nah, nanti semoga aja ke depannya YDSF nanti bisa menguatkan juga di aman regulasinya tadi itu. Di program unit pengumpul infak zakatnya menjadi pioner. Nah, Masjid Ahmad Yani memiliki lembaga zakat. Kalau tadi Yayasan Syihabuddin tadi sudah memiliki lembaga zakat, sudah dirintis. Nanti dari Yayasan Ahmad Yani bisa jadi nantinya ketika awalan kerjasama dengan YDSF UPIS, kemudian juga memiliki lembaga zakat Ahmad Yani juga nantinya. Nanti yang bisa kita kolaborasikan seperti itu. Karena memang ketika kolaborasi banyak hal yang bisa kita dapatkan. Nah, so itu
sahabat Al-Falah terkait dengan pencerahan ya, penguatan di Undang-Undang Zakat nomor 23 tahun 2011 dan juga tadi Ustadz Iku tadi menyampaikan Undang-Undang nomor 39 terkait dengan pendistribusian. Nah, di mana baik unsur masjid kemudian lembaga zakat yang mengelola zakat infak sedekah tentunya harus aman regulasi tadi itu. Aman regulasi sehingga bisa menyebabkan kepercayaan donatur maupun jamaah itu meningkat ketika mengamanahkan dananya untuk mensupport program-program di masjid atau lembaga zakat. Nah, jadi para takmir, para lembaga zakat yang saat ini mengelola dana-dana keumatan nanti juga bisa menginduk ke YDSF dalam rangka menjadi unit pengumpul infak dan zakat. Nanti monggo silakan, menginduk kepada kami, insya Allah kita akan bantu. Bahkan nantinya kalau perlu informasi sampai menjadi lembaga zakat resmi sendiri, baik las provinsi, lasda maupun lasnas, nanti insya Allah juga kita akan arahkan juga nantinya seperti itu. Nah, saya ke Ustadz Iku untuk closing statement Ustadz, untuk bisa menginspirasi ke lembaga zakat, baik itu di yayasan pendidikan maupun yang punya lembaga zakat yang belum memiliki legalitas. Nanti mohon bisa dikasih nasihat Ustadz. Sebagai closing dari pengalaman kami ya di Indahnya Sedekah Foundation setelah bergabung dengan UPIS-nya YDSF, sebenarnya tidak hanya aman secara regulasi saja Ustaz, cuma karena YDSF ini juga lembaga zakat tertua ya di Indonesia, senior juga. Jadi pengalaman organisasinya juga sudah cukup banyak, sudah cukup matang. Kami juga dibantu, dibina untuk pengelolaannya Ustaz. Nah, jadi kemarin beberapa kali ya tim dari Indahnya Sedekah Foundation datang ke sini bertemu dengan tim fundraising untuk bagaimana cara kita meningkatkan donasi. Lalu juga ada kita belajar ke tim manajemen keuangan ya di akuntansinya, bagaimana cara menyusun laporan keuangan secara standar namanya PSAK ya. PSAK 109 gitu ya. Jadi insya Allah tidak hanya secara aman regulasi saja, tapi juga aman syar'i dan aman NKRI ya. Aman insya Allah. Jadi bagi rekan-rekan di sini lembaga zakat maupun takmir masjid di Malang Raya yang saat ini masih belum punya izin, belum mengurus legalitas, sambil kita berbenah, sambil kita terus bertumbuh, sebaiknya keamanan regulasi ini kita jaga dengan menjadi salah satu UPIS ya, unit pengumpul infak dan zakat. Insya Allah. Ini ada uang dengarnya nggak nanti ini? Iya. Untuk promosinya. Iya. Nanti kirimkan aja nama rekeningnya. Nama rekeningnya nanti dikirim. Ya, insya Allah. Siap. Oke, matur nuwun Ustadz Iku untuk nasihatnya. Saya langsung ke Ustadz Ari aja untuk penguatan Ustadz agar masjid, kemudian yayasan agar berbenah jadi lebih baik, aman regulasi, aman NKRI, aman syar'i tadi Ustadz. Jadi memang begini, yang paling penting itu aman syariah dulu. Oke. Karena kita dimanapun berada ya tanggung jawab kepada Allah itu nomor satu. Kemudian aman aman regulasinya itu wajib. Karena kita nggak akan tenang kalau kita ndak, karena kan atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Jadi ulil amri minkum ini yang hubungannya dengan ya regulasi. Jadi apalagi terus tadi ada 39, wah, 500 juta, masya Allah. Kita biarnya nggak digaji, bayar denda 500 juta, seperti itu. Jadi monggo lah semua masjid-masjid, terutama karena saya berkecimpung di masjid gitu ya, monggo masjid-masjid untuk kita bersama-sama melaksanakan hajat zakat infak sedekah ini bergabung dengan lembaga yang resmi. Jadi gitu ya. Menjadi UPIS gitu ya. Infak dan zakat. Unit pengumpul infak dan zakat. Kami akan segera mulai itu Ustadz ya. Jadi nanti akan ada testimoni dari kami. Kapan kalau ketika kita sudah itu. Jadi itu harapan Ustadz bahwa masjid-masjid ini wajib ini kayaknya. Ya. Jangan 1 tahun sekali bikin panitia gitu. Menjelang Ramadan. Itu ya. Jadi seperti itu. Insya Allah manfaatnya banyak itu. Oke, saya pernah hanya bekerja, kita kontraknya 1
sebulan atau 2 bulan ya waktu itu Ramadan sampai Syawal kalau nggak salah. Itu lumayan sangat-sangat terbantu dan sangat merasa aman gitu loh. Karena ya dosa itu kan bukan karena melanggar aturan Allah, melanggar aturan ulil amri ya dosa juga ya seperti itu. Jadi monggo bergabung teman-teman takmir masjid. Jadi seperti itu. Insya Allah. Terima kasih banyak Ustadz Hari, Ustadz Iku atas pencerahannya di Ngapain Sih. Memang Ngapain Sih ini memang betul-betul program-program yang bisa menginspirasi nantinya kepada jamaah donaturnya sahabat Al-Falah nantinya. Nah, terima kasih banyak Ustadz Hari, Ustadz Iku atas pencerahannya, atas wawasannya, pengalamannya terkait dengan kelola dana zakat, infak sedekah di masjid, kemudian di lembaga zakat untuk penguatan bahwa harus memiliki regulasi agar taat pada pemerintah sesuai dengan undang-undang, karena Indonesia ini juga Indonesia yang negara hukum. Tentunya biar kita aman, menjaga trust, kepercayaan donatur dan jamaah, kita pun juga harus menyiapkan baik dari sisi masjid, mengurusi yayasan maupun lembaga zakat. So itu sahabat Al-Falah di podcast Ngapain Sih di hari ini. Nanti tentunya insya Allah akan ketemu lagi di program-program selanjutnya yang menginspirasi lainnya. Silakan terus simak channel-channel YDSF Peduli, kemudian di YouTube, di IG, di Facebook. Silakan, nanti soal itu banyak sekali berita-berita informasi yang akan mencerahkan kepada sahabat Al-Falah semuanya. Saya doakan Ustadz Hari, Ustadz Iku sehat selalu, dimudahkan aktivitasnya. Kita tutup dengan membaca doa kafaratus majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nanti ngobrolnya lebih keren setelah ini ditutup.